Oke, kita lanjut. Apa sih yang saya bahas tadi tentang filsafat cinta, hubungannya dengan pandangan, hubungannya dengan pendengaran, hubungannya dengan pernafasan. Ternyata itu saling kait mengkait. Makanya dalam kisah Nabi Yusuf, ketika para perempuan-perempuan itu melihat baginda Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu faqatta'na, tangan-tangan mereka itu sampai terpotong-potong, sampai mengatakan ini bukan manusia tapi malakun karim, ini malaikat, malaikat yang mulia kan. Lalu Nabi Yusuf jelas manusia. Kita filsafat cinta yang suci, bagaimana saya memberi resep. Coba deh untuk mendapatkan yang suci, salah satunya sering-seringlah kita bagaimana meminum bekas air wudhu kita. Nanti ada yang ketawa, dulu ada yang ketawa, meminum bekas air wudhu gitu, nggak higienis segala macam, gagal paham. Air wudhu, setiap tetesan-tetesan air wudhu, maaf, ikut on tadi di situ di belakangnya Mas Abni. Maaf. Oke, saya ulangi bahwa cinta itu tema malam ini berhubungan dengan pandangan, berhubungan dengan pendengaran, berhubungan dengan suara, berhubungan dengan hati, kolbu. Memang saling kait mengkait. Makanya dalam kisah Nabiullah Yusuf bin Yakub alaihi wassalam, di situ diceritakan jelas para perempuan-perempuan Mesir itu sampai terpotong-potong tangannya ketika falamma ra'ainahu akbarnahu faqata'na aydiyahunna, terpotong tangan-tangan mereka, teriris-iris karena melihat tadi kesolehan daripada kanjeng Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalam. Maka saya malam ini memberi semacam kita suci, salah satunya malaikat itu biar bersinergi dengan kita, menjadi khodam malaikat yang baik di diri kita. Minumlah bekas air wudhu kita. Ada yang ketawa, bekas air wudhu, jijik gitu. Itu yang gagal paham. Setiap bekas wudhu kita itu mengandung tetesan-tetesan malaikat yang bersaksi. Itu diminum, dibasuh segala macam, itu bisa. Apalagi jika dibacakan suratul Rahman, diminumkan orang yang kita tuju, insya Allah jika dibaca dengan perasaan yang dalam, bukan dari membaca sampai tenggorokan doang, tapi dari rasa, dari kolbu, maka dari kolbu nanti ketika terminum diri kita apapun yang kita tuju, maka jika menjadi pendengaran yang baik, pandangan yang baik, ucapan yang baik, dengusan nafas yang baik, menjadi karbon yang tersampaikan kepada lawan jenis kita. Itu resep evaluasi untuk bagaimana kita sering-sering minum bekas air wudhu kita. Rijal, silakan Rijal. Saya mau bertanya, kalau hukum dan kegunaannya Pakuito itu apa ya, Pakuito? Apa? Kegunaan mau bertanya apa? Tentang kegunaannya itu atau hukumnya Pakuito. Apa maksudnya? Suaranya kurang jelas. Suaranya ulang, sorry. Fariko. Pakuito sama kegunaan Kadita. Pakuito Mas Anca. Pakuito aja. Maksudnya? Pakuito. Iya. Itu hukum dan apa ya? Kegunaannya itu bagaimana gitu? Saya nggak mendalami ilmu Pakuito. Maaf, saya mendalami ilmu hikmah. Saya mungkin kurang paham. Saya katakan kurang paham kalau Pakuito apa, saya baru dengar. Apa Pakuito itu? Bisa dijelasin? Saya nggak mendalami, versi saya bukan itu. Versi saya di ilmu hikmah. Kayak surat Yasin.
ketika ada dhamir ha, ketika ada ayat yang belakangnya ha 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 ha, itu langsung diniatkan kepada lawan jenis kita. Itu pengasihan pakai surat Yasin. Kalau paku itu saya belum belum mempelajari, belum tahu saya. Khawatir salah salah ngomong. Paku itu saya nggak tahu, belum tahu. Jadi kembali ke tema sambil nunggu yang lain, apa Mas Rijal? Nah, Bang Rijal gimana? Jadi Gimana Bung Rijal? Lagi syuting dulu kayaknya Bung Rijal. Oke, Taruh. sambil nunggu mungkin. Keluar lagi nggak? Ini Gimana, apa? Bung Rijal? Nge-close mulu, keluar terus. Iya. Yo lanjut aja penjelasannya, saya sambil Ada dengerin sampai pertanyaan lagi, sambil Pak berpikir Prito. dulu untuk bertanya. Yo ini aja dulu, lanjut aja dulu. Iya, kalau poik itu saya nggak mempelajari itu, belum tahu. Siap. Jadi gini, bahwa ada mantra suaraku, suara Nabi Daud. Itu dalam artian bagaimana sih vibrasi doa Nabi Daud. Ada namanya mahabbah Nabi Daud. Itu seolah-olah jika beliau bersuara, burung-burung pun ikut berhenti. Ini bahasa sastra ya. Begitupun kaitannya dengan cahaya Nabi Yusuf. Apalagi cahaya Nur Muhammad, lebih canggih lagi. Cahaya kemuliaan Nabi Muhammad. Itu membuktikan bahwa di dalam mahabbah atau percintaan atau bahasa budayanya pelet. Jadi jangan tidak paham, pelet ilmu hitam, tidak selalu yang negatif. Sebagaimana pesugihan dan kerejikan, apa bedanya? Sebagai kalau bahasa budayanya, bahasa Arabnya ulama, biar gagal paham. Tergantung. Jadi kembali ke tadi, ternyata rumus-rumus cinta dari para anbiya wal mursalin itu memang antara mata, kolbu, pendengaran, itu dimainkan semua dalam rangka untuk mencintai perempuan, dalam rangka untuk mencintai Allah. Coba, kalau pun sulit untuk mendapatkan jodoh atau apa, coba dimensinya itu diganti dari cinta ansih kepada manusia kepada cinta pada Allah, maka cinta manusia itu pun akan terbawa. Analoginya tadi saya bilang, jika kita mengangkat sesuatu yang besar, maka yang ringan pun juga akan terangkat. Nah, makanya salah satu tadi pakai bekas air wudhu diminum ketika bangun tidur. Ya, bekas air wudhu ini jangan dibilang jijik, di hasanah Islam itu air wudhu itu, bekas air wudhu itu diminum untuk penyembuhan, untuk macam-macam. Itu bagus. Karena ada setiap tetesan itu ada malaikat yang bersaksi. Maka malaikat itu termasuk mendoakan kita, termasuk dalam urusan bagaimana mendapatkan jodoh yang kita harapkan, yang sekufu atau yang serasi dengan diri kita. Itulah cinta. Silakan Bang Adici, Asep, ada yang mau ditanyakan kepada Gus Irfan? Salam dari Cianjur. Wah, nyimak aja. Saya sudah banyak lihat konten-konten Mas Gus Irfan, luar biasa. Setiap kali. Matiin dulu Gus, itunya Gus. Salam kenal nih buat Mas Gus Irfan dari Cianjur. Sini. Oh ya, salam kenal dari Cianjur. Iya, Mas Gus. Luar biasa. Semoga sehat selalu. Ini mau
mau Kondang. tanya. Di daerah Gentur. Iya, saya, saya kebetulan daerah Warung Kondang dekat ke Gentur. Warung Kondang Gentur. Tetangga desa itu. Gentur, Gelar. Kalau saya satu kecamatannya dengan Gentur. Suaranya ini, suaranya putus juga Mas Gus. Kalau kebetulan Mas Gus ke daerah Cianjur, mampir Mas Gus. Ketemu di darat Mas Gus. Di sana masih ini ya, masih lampu-lampu masih dibatasi ya, suara radio segala macam masih ya. Iya, iya memang di Maksudnya sana radio, televisi iya, iya sampai masih sekarang. dibatasi. Kalau untuk di daerah tertentunya di sana yang kebetulan dekat makam-makam bersejarah di sana dibatasi. Untuk sesepuh daerah sesepuh-sesepuhnya. Tapi kalau yang Iya. lainnya sudah tidak. Jadi kalau untuk Alhamdulillah. berziarah di sana, Oh ya. ya sekalipun bawa HP, HP dimatiin dulu. Seperti untuk acara-acara haul, acara kita Iya, mau itulah kearifan yang masih tersisa. ke Cianjur, mampir jangan lupa ke Iya, Cianjur. Kalau ke yang Cianjur ditanyakan mampir. saudaraku, Iya, yang ditanyakan gini. Ini kan kebetulan saya juga ini pernah ijazah ya, yang ada kaitannya dengan asihan ya. Kalau di Cianjur asihan disebutnya. Pernah dikasih nur buat Sunda disebutnya. Tapi bahasanya kayak kayak kejawen gitu. Tapi namanya di sini nur buat Sunda. nggak Tapi apa-apa kalau memang tidak selama nah, tidak mensyirikkan Allah. ya, Ya, ini seperti ini barangkali ini mau saya tahu juga artinya gitu. Soalnya kan saya nggak ngerti juga bahasa Jawa, kurang kurang begitu paham. oh kalau bahasa Sunda saya Nurmi, nggak paham. Oh kejawen, oke kejawen siap. iya. Kalau bisa Jawa. Nurmi bahasa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nurmi nur buat. Tega mugni tega mugrai. Teka welas teka asi. Asian aing kang ninggali jalma sekabe ka badan insun. Lan dagangan kalau ini untuk berjualan. Badan insun Nabi Adam, rupa insun Nabi Yusuf, suara insun Nabi Daud, dada insun Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Seperti itu. Itu seperti apa itunya artinya? Makasih, Gus. Oke, saya jadi ingat ilmu Sunda. Maaf kalau saya salah. Dulu saya pernah belajar mantra seperti ini. Nggak tahu ini bahasanya, katanya bahasa Sunda ya. Katanya, deleh deleh sumandeleh dideleh sekali linde, direret sekali daek, mangka welas mangka asih kabadan awaking, ratuna asihan. Itu untuk gendam. Jadi di dua sungai yang bertemu. Kembali ke pertanyaan Mas tadi, AA tadi, itu kan bagaimana jika kita dengan doa nur buat segala macam ilmu nur cahaya dihubungkan dengan tadi bagaimana diri kita itu suara kita berharap seperti bukan persis ya, seperti suara Nabi Daud yang di dalam riwayat Nabi Daud itu suaranya indah ya. Rupaku atau wajahku atau auraku itu ya biar ketularan walaupun nggak persis seperti Nabiullah Yusuf yang memang terkenal di dalam ketika Kanjeng Nabi ketemu di dalam Mi'raj di langit ke berapa ya kalau nggak salah, ketiga kalau nggak salah. Langit pertama kan ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dengan ketemu Nabi Isa, dan ketiga ketemu Nabi Yusuf. Itu memang auranya luar biasa. Jadi auranya kalau wajah seperti diharapkan ketularan seperti Nabi Yusuf, kalau suara ketularan seperti Nabi Daud. Sebagai apa? Untuk asih, untuk agar kita ini dikasihi gitu loh. Dikasihi sebagai ratuna asihan, sebagai memang sebagai ratuna asihan, sebagai rajanya atau ratunya asihan, seperti itu. Itu nggak ada masalah, bagus. Yang penting itu dibaca, kalau saya boleh saran,
itu dibaca pakai rasa. Jadi tidak dari mulut ke tenggorokan, tapi dari kolbu. Kaitannya apa? Kaitannya di dalam doa, termasuk utamanya Quran ya. Kanjeng Nabi dawuh besok di hari akhir kan banyak umatku yang membaca Quran, masuk di dalamnya doa, karena Quran di dalamnya juga termasuk ada doa ya. Kayak doa Nabi Adam tadi, Robbana zulamna anfusana, itu juga diabadikan di Quran. Itu hanya sampai di tenggorokan. Maka membaca sesuatu sebagaimana dulu-dulu nenek moyang kita, wali-wali kita, termasuk yang Aang Nuh segala macam, Pangeran Pangampunan di Cianjur, itu memakai sesuatu tuh dari rasa, dari vibrasi rasa. Nah, itu untuk menjangkau yang kita tuju, itu satu. Kedua, kalau bisa bacaan-bacaan tersebut diasah di dua sungai yang bertemu. Kalau di Quran itu kan dua laut yang bertemu, Majma'ul Bahrain. Dua laut yang bertemu yaitu tempat Nabi Khidir alaihi salam ketika ketemu Nabiullah Musa kalimullah. Itu ternyata sungai A dengan sungai B, kalau di luar laut ya, ini ibaratnya sama-sama air, pertemuan air. Itu yang saya baca tadi, diles-diles sumandah, dideles sekali, diret sekali daek, mangka ulas mangka asik kabadan awaking ratuna asian. Saya pakai itu pokok di pertemuan dua air, sungai A, sungai B, saya berdiri, baca mantra itu, lalu saya berendam, membaca bacaan ganjil, entah 1 kali, entah 3 kali, sekuat napas ya. Itu kalau dibaca 7 kali putaran, itu ketika kita tas atau keluar dari air, pertemuan dua air itu, insya Allah ada energi tertentu. Karena dari air aja secara logika itu mengandung medan listrik. Makanya ada namanya pembangkit listrik tenaga air. Jadi sungai A ketemu sungai B, kita di tengah-tengah di situ. Dan biasanya pertemuan dua sungai itu tidak dalam, paling sebatas perut saja, saudaraku. Itu dilakukan sebelum matahari terbit atau sebelum koko ayam. Karena dari sisi sains pun air itu mengandung listrik. Sungai A dengan sungai B itu pasti hawanya beda rasanya, yang satu dingin, yang satu hangat. Nah, kita di tengah-tengah di situ membaca doa-doa, termasuk doa-doa leluhur kita. Apalagi tadi disebutkan ada Nabi Dawud, ada Nabi Yusuf, itu tidak melanggar syariat. Teruskan aja, bagus. Yang penting berbacanya pakai vibrasi rasa. Oke, Mas Gus. Terima kasih Mas Gus ini pakai atas rasa dari paling dalam. Oke, Mas Gus. Terima kasih, salam, semoga sehat selalu, Ya. Mas Gus. Ya, ya. Oke, tawasul saya salah satunya nanti di Pangeran Pangampunan Cianjur. Terima kasih. Oke, salam. Ya. Silakan bergabung. Assalamualaikum. Tanya-tanya. Ada yang dipertanyakan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara Yunan. Saya mau nanya. Halo. Ya, halo, saya dengar. Ya, gila. Oke, yang lain mungkin apa saya lanjutkan tadi? Tar dulu. Assalamualaikum, Gus. Gus. Waalaikumsalam, Bang Rambo. Gus. Aku main tekon, Gus. Iya, Bang Rambo, saya dengar. Iya, kon ngomong kayak ngono bener ta? Emang kenapa, Bang Rambo? Ora, aku penasaran nih, bosku. Apa yang salah?
Aku nak mau penasaran nih bosku. Kok sepanas? Ya insya Allah. Aduh, biarin aja. Wah, beran begini. Enggak ada yang salah, insya Allah nggak ada yang salah. Wis lah, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Rambo. Nggak apa-apa, itu Bung Rijal lagi nih kayaknya. Oh, Bung Rijal lagi. Halo, Assalamualaikum. Udah ada pertanyaannya. Sudah. Waalaikumsalam. Bung Rijal. Saya mau bertanya. Aura, tentang aura. Menurut Gus Irfan, aura apa yang bagus untuk bermain bola? Sepak bola. Aura apa? Aura energi, energi itu identik dengan aura macam merah tapi ya. Tapi merah bukan merah yang buruk ya, merah dalam sini merah yang untuk kekuatan energi. Contoh, sering saya dulu pernah oleh murid saya ditanya bagaimana sih untuk kita kuat untuk ketika kita lari dalam bola. Maka saya menggunakan salah satu bacanya surat Al-Hadid, surat besi. Surat Al-Hadid di ayat 25 itu saya baca berulang-ulang. Ya, kadang ada yang bagaimana sih memakai sarana itu di dengkulnya. Segala macam. Itu juga bisa di dalam surat Al-Hadid ayat 25 dibaca dengan bacaan ganjil. Jika dimasukkan sesuatu di dalam dengkulnya, insya Allah lantaran itu jika dengan konsentrasi yang bagus, dengan kolbu yang rasa yang bagus, karena sesuatu itu harus dengan rasa, bukan dari tenggorokan, maka akan menimbulkan suatu aura kekuatan yang luar biasa. Dalam hal ini bola, energi ya, aura kekuatan, merah. Merah tidak semuanya negatif, siap. ada merah yang Baik. positif. Baik. Halo? Ya, Tapi yang ada yang ngasih tahu ke saya, aura yang bagus untuk pemain-pemain aura yang bagus dari sepak bola itu aura meang namanya. Aura meang. Tahu gak? aura merah apaan? Meang, Saya nggak kurang paham saya aura aura meang. meang. Ngeong. Aura apa? Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Aura meang saya belum paham. Aura meang apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal Gus dari Ari. Oh ya, saudara Ari gimana? Ya ini Gus, ya saya melihat lah dari kali sampean muncul sampai hari ini ya saya ikut sedikit memperhatikan lah sampai hari ini sampean bisa pertama live itu bernyanyi, bermusik dan segala macamnya saya ngikutin. Nah di luar itu semua saya mau nanya tentang pernyataan sampean awal-awal. Iya. Terjadi kasus yang pertama itu satu yang menarik dari pembahasan. Iya betul. Saya senang pertanyaan ini. Tentang konsep ini Gus. Konsep tahun 2022 adalah tahun mistik. Sampean pernah ngomong seperti itu berdasarkan jurnal internasional.
Nah, Betul. tetap nyimak itu. Salah satu contoh sampean mencontohkan kayak simbol Yunani kuno kalau nggak salah, yang cincin, yang yang cincin Ya. ular yang ekornya digigit sama kepala itu salah satu bagian dari simbol mistik di tahun 2002 ini. Nah, menurut panjenengan, Ya. apa namanya, kenapa di tahun 2022 ini adalah tahun mistik? Tolong dikasih alasan. Oke. Oke. Di sini sebelumnya saya tidak menjelaskan secara detail. Saya jelaskan di sini. Di Amerika dideklarasikan yaitu tahun 2022 sebagai tahun okultism, ya, tahun mistik. Kalau bahasa Indonesia itu mistik. The State of the Occult 2022 itu di Amerika. Kita paham seperti gambarnya WhatsApp, WA itu kan juga ada ular melingkar itu. Atau bahasanya itu, kalau bahasa Yunaninya itu adalah Ouroboros. Kalau bahasa budayanya Jawa itu namanya ya tadi ular yang memakan ekornya sendiri, yaitu saya lupa sebentar. Apa sih? Di Jawa juga ada gitu, saya lupa. Jadi melingkari Merapi, yaitu baru kelinting, ya sorry, baru kelinting. Baru kelinting ya, Ular baru kelinting itu juga ada di Jawa. Di Eropa juga ada namanya Ouroboros, yaitu ular yang memakan ekornya sendiri. Namanya lambang WhatsApp itu kan juga lambang ular begini kan, menggigit ekornya sendiri. Ini kalau dari sisi internasional akan saya bahas. Sebenarnya ketika ketemu Lot Rangga, saya juga akan membahas ini. Cuman almarhum Lot Rangga, saya akan membahas ini waktu itu. Cuman karena Lot Rangga pengennya pengen terjadi semacam diskus, bukan debat ya, kalau beliau orang baik. Cuman untuk next saya akan programkan ini. Cuman karena keburu beliau dipanggil Allah, ya udah di sini kesempatannya bahwa tahun Ouroboros ini atau tahun baru kelinting, yaitu ular memakan ekornya sendiri, ini kan lambang daripada, kalau saya waktu di konten awal saya nggak mengatakan ini versi Islam bagaimana, cuman saya ngomong secara umum, yaitu kita paham, yaitu tahun ular memakan ekornya sendiri itu keabadian. Kalau bahasa Jawanya itu belungsungi. Memang di dalam 2002 ini saya juga mempelajari apa itu Nostradamus, ramalan Nostradamus segala macam. Saya juga mempelajari itu, yang memang sebagian itu dicurigai mengambil dari hadis-hadis Kanjeng Nabi, walaupun dikembangkan dengan bahasa-bahasa mereka. Tahun 2022 ini sebagai persiapan, kalau dihubungkan di dalam korelasi hukum Islam itu ada namanya tahun Mulkan Jabarian, yaitu tahun kepemimpinan. Saya ngomong internasional ya waktu itu ya. Saya di sini tetap akan ngomong internasional, yaitu sesuatu yang otoriter, Mulkan Jabarian. Maka dipaksa untuk masuk ke sistem itu. Ke sistem termasuk di dalamnya include mistik secara Mesir, yaitu piramida. Piramida ini bisa dikategorikan sebagai gunung. Makanya di Merapi kan ada ular melingkar, baru kelinting tadi. Ya. Nah, di dalam versi saya itu waktu kemarin kan saya secara umum. Versi saya di dalam Islam pun juga demikian. Sama juga adalah tahun okultism. Maka kita pahami orang-orang barat itu banyak yang masuk Islam lewat pintu sufisme. Sebagian masuk ke Buddhisme, Buddhis. Yaitu orang-orang yang memang haus spiritual. Akhirnya mereka berbondong-bondong. Terbukti semakin banyak sufi-sufi, corner, pojok-pojok sufi di Eropa sana, masuk Islam berbondong-bondong lewat sufi, bukan lewat Wahabi. Tapi juga satu sisi di saudara kita yang Buddhis, sama juga masuk berbondong-bondong masuk ke agama Buddhism. Jadi antara tahun 2022 ini sebagai tahun occultism atau mistik versi Barat,
atau Mesir kuno dengan versi Islam seiring sejalan. Gitu loh. Saya nggak ngomong secara detail, saya nggak mau ngomong secara detail karena sensitif, karena ini berkaitan dengan antara nanti apa itu, yaitu Dajjal dan apa itu the true Messiah atau Nabi Isa yang asli. Saya nggak mau masuk ke ranah itu. Nah, ini sensitif. Cuman yang terjadi memang tahun 2002 ini masuk ke sana. Entah lewat kaca dimensi, melihat sesuatu itu seperti kayak, maaf ya, kayak ada semacam patung-patung atau apa yang bergerak, robot-robot yang bergerak. Itu kan sebenarnya disusupi dengan khodam-khodam tertentu. Dulu ada namanya Pokemon Go. Ya, sesuatu yang kelihatannya khoyali atau khayal. Tapi sebenarnya di situ ada juga unsur-unsur mistik yang dimasukkan. Begitu juga boneka-boneka yang diadopsi menjadi anak. Memang ini tahun mistik. Oke, cuman saya nggak mau menggiring mana yang benar, itu sensitif. Itu tetap ini intinya, tapi tetap tahun mistik. Ya, dimulai dengan tahu di Ouroboros, lambang WA pun juga ular yang memakan ekornya sendiri. Cek Ouroboros. Begitu juga dalam Islam juga sama juga, ada namanya sebentar lagi insya Allah step by step untuk Imam Mahdi turun. Maka seorang sufi juga harus meningkatkan okkultismnya dalam yang diridhoi Allah, mistiknya yang diridhoi Allah. Begitupun yang Zionis juga menggunakan itu secara kabalah. Ya, secara kabalah. Itu alias tadi ular memakan ekornya sendiri. Karena iblis sendiri juga menjanjikan keabadian. Ular memakan ekornya sendiri kan berbentuk alias tadi keabadian. Dalam Islam pun juga ada ular yang baik, ularnya Nabi Musa. Yang memakan ular-ular sulap tadi, ular-ular sihir. Menurut riwayat tafsir Ibnu Katsir segala macam itu memang ular sihir, ular sulapan, bukan ular real. Jadi antara ularnya Nabi Musa dalam hal ini dengan ularnya Fir'aun, secara okkultisme inilah saling berlomba-lomba. Tinggal kita mau ular yang mana. Gitu loh. Ular yang Ouroboros, peradaban Mesir kuno, atau ularnya Nabi Musa alaihi salam. Itu. Saya nggak mau lebih detail masuk ke dalam karena ini sensitif. Berkaitan dengan the false Messiah, Al-Masih palsu, dan the true Messiah, Al-Masih yang asli. Itu bukan ranah saya untuk ngomong di sini. Next question. Oke. Silakan Bang Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Jami. Min aina ji? Oke, mengenai ini, Gus, mohon maaf sebelumnya. Volumenya Cek, ada suara nggak? Cek. volumenya sorry. Ada. Ada. Cuman volumenya ini diturunin aja. di turun. Oke, mengenai ini, Gus. Mengenai tentang ilmu. Ana selalu ikutin dari video antum sebelumnya tuh ada membuka sebuah aura tentang kayak kekebalan, artinya spiritual kan. Jadi yang dipertanyakan di sini ilmu kenasapan antum yang antum bilang al hikmah itu kan harus ada apa ya, maksudnya harus jelas juga kenasapannya. Sebelumnya antum belajar ilmu hikmah ini dari Oke. siapa? Oke. Saya jawab. Mas Amin, saya jawab sekarang. Oke. Ilmu-ilmu kayak sholawat muridat itu pengarangnya salah satunya pendiri Thorekoh Sadiliyah, yaitu Imam Abu Hasan As-Sadili. Ilmu-ilmu tersebut saya dapatkan dari ayah saya, salah satu sesepuh Banser NU tingkat pusat. Maka kalau ada yang mengkategorikan saya syirik dari mana?
Kalau ada yang mengatakan saya sesat, sesat dari mana? Kalau ada yang mengatakan saya tobat, apa yang perlu saya tobatkan? Dosa besar, itu bukan dosa besar. Kalau dosa kecil saya banyak. Satu, ketika saya tampil podcast pertama kali, saya tetap berdiri di tengah oknum, dukun, juga ngeritik pesulap yang sok ngomong agamis. Kalau dicek di jejak digital ketika saya pertama kali di rumah Denis Tadel yang berteriak-teriak anti dukun tapi bukan ritual melukat alias menggunakan dukun Bali. Lucu, blunder. Begitu juga Miftah. Saya sekali lagi membela dukun, saya bukan dukun, tapi saya membela dukun yang bagaimana beberapa hari ini fenomenal, yaitu 7 siraman air sakral keramat. Orang Jawa rata-rata menggunakan dukun pengantin. Itu nggak bisa dibantah. Memang dalam hal ini adat bersanding nggak ada dalam hal ini. Apa yang salah? Murid ayah saya, yaitu Gus Ali Rahman, itu udah ketemu fatwa MUI Pusat. Kiai Khalil Nafis, saya sebut langsung nih. Setelah dijelaskan secara sejarah apa makna dukun, tahun 1701 Masehi, Kamus Inggris Melayu, itu dimaknai seorang pengobat dan saintis ilmuwan. Sampai terjadi 1900 Masehi sampai 1942 terjadi benturan antara mantri, yaitu pembantu darat, dibenturkan dengan dukun. Ketika itu sudah diteliti oleh seorang dosen dari UIN Surakarta, maka itu tidak bisa dibantah. Itu dicek secara empiris di masyarakat, ada yang dukun pengantin. Rata-rata hanya menggunakan dukun pengantin, ada ritualnya, ada nyari harinya. Jangan-jangan ayah kita, kalau kita yang suku Jawa, ini belum adat lain saya lihat juga sama. Juga menggunakan ritual dukun pengantin. Awalnya saya anti dukun juga, sebagaimana umumnya orang. Karena basic saya bukan dukun, saya ahli hikmah. Cuman setelah saya memahami sejarah dukun, ketika dihadapkan dengan dukun pengantin, saya nggak bisa jawab. Bagaimana saya menjawab, membantahnya? Emang fakta empiris terjadi di masyarakat seperti itu. Itu tidak hanya mendatangi dukun, tapi mendatangkan dukun pengantin. Dari paesnya, dari segala macam, menyiram pakai beras, telur, bahkan janur kuning melengkung itu juga the tools of dukun, alat daripada dukun. Itu yang saya bela. Jadi gini Gus, Di kontennya Atta Halilintar saya juga membela itu. Cuman akhirnya si Miftah akhirnya mengeneralisir, akhirnya menjilat ludahnya sendiri. Beberapa hari kemudian dia menyetujui acara terdak siten alias bayinya Mas Atta Halilintar 7 bulan nginjak bumi. Pakem aslinya pakai dukun sembur beranak. Ini kan blunder. Jadi hal-hal yang lucu ini yang terjadi di masyarakat. Saya tetap diberi di tengah. Saya ngeritik oknum dukun, saya juga ngeritik pesulap yang sok ngomong agamis. Saya 2017 jejak digital saya, kalau cek siaran kemarin 2 hari yang lalu, saya melihatkan 2017 saya membongkar oknum kekebalan pakai pedang stainless. Beberapa kali saya selalu ngomong stainless, hati-hati. Itu jejak 2017 jejak digitalnya sudah ada. Gini Gus, Saya membongkar itu. Anda mau ngomong. Masalahnya si satu sudah minta maaf, si Mas Samsudin, yang satu belum minta maaf. Ini yang jadi masalah. Ibaratnya ada pertanyaan, Gus, bagaimana sih untuk membongkar itu kalau nggak pakai ilmu sulap? Analoginya saya jawab begini. Ketika saya aparat negara, ketika saya menangkap maling, saya cukup mempelajari ilmu maling, tidak perlu untuk menjadi maling. Kalau ngomong agama, masalahnya sebelah itu kan ngomong agama. Dukun mau dihapus, katanya kalau melihat jin dipastikan keluar dari Islam, padahal Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian. Mengkambing hitamkan azimat, segala macam. Ini yang saya kritik. Jadi biar gak gagal paham, saya tetap berdiri di tengah-tengah. Jadi kalau masalah kayak gitu, Anda paham. Saya nggak pakai ilmu trik. Contoh kekebalan, 6 tebasan.
kenceng, miring, satu yang jebol. Logikanya, kalau itu trik, pasti 6-6-nya tidak ada yang tembus. Jadi Anda boleh Sampai ngomong bunyi tak, kena Anda boleh tulangnya. ngomong nggak? Anda boleh Itu ngomong sekaligus membantah kalau pedang itu pedang trik. Jadi Anda boleh ngomong nggak nih Gus? Itu loh. Alhamdulillah ada hikmahnya, walaupun secara kemanusiaan saya keder waktu itu. Karena berbau tantangan, padahal ilmu hikmah tidak untuk tantang-tantangan. Tapi ilmu asror, ilmu tasawuf, ilmu tadkiyatun nafas, ilmu akhlak. Jadi Anda Tapi boleh Allah ngomong. menggiring demikian. Maka nggak ada masalah saya di dalam hal ini masuk di dunia para komunitas dukun, membela komunitas dukun yang di dalamnya campur aduk, ada dukun ilmu hitam, dukun putih. Cuman saya pertegas, saya membela bukan dukun hitam. Saya membela Jadi- dukun yang tidak melanggar syariat seperti dukun pengantin. Jadi gini, Anda boleh ngomong nggak? Pejabat-pejabat kita, anak-anaknya pakai dukun pengantin, kita ayah-ayah kita juga pakai, yang suku Jawa, ini buku suku lain juga pakai dukun pengantin. Anda boleh ngomong. Kalau nggak, itu Gus? kaitannya sirik yang mana? Lalu, berapa? Nah, jadi gini, Anda boleh ngomong ya. Oke. Karena tadi Anda ngajaknya diskusi musyawarah, jadi kayak gini Gus. Anda yang kurang setuju, yang antum gabungin masalah al-hikmah ke dukun. Jadi kayak gini, Anda yang perlu Anda tahu al-hikmah yang antum pelajari selama ini tuh pernah stepnya. Bukan masalah ke dukunnya, itu masalah dukun bodo amat. Anda yang pengen tahu tuh al-hikmah yang antum pelajari ini. Al-hikmah yang saya pelajari kenapa? Iya, pengen tahu nasab antum yang al-hikmah yang antum pelajari ini. Bukan masalah kedukunnya, Anda nggak perlu permasalahin masalah dukun mau kayak mana terserah. Sudah dijelaskan tadi Kang, itu ayahnya yang ngasih. Ya jadi gini Gus, kalau emang antum bisa dalam hal-hal al-hikmah antum sudah menguasai, Anda cuma pengen tahu al-hikmah sesungguhnya itu seperti apa. Oke, saya jawab, Mas Admin. Oke. Saya sendiri ketika mengkategorikan sebagai al-hikmah, orang Wahabi memprotes. Hikmah yang di situ maksudnya bukan itu. Makanya saya lebih pertegas. Saya menamakan ilmu ini sebagai ilmu lub. Ilmu lub itu saripati kolbu. Makanya ada kategori orang yang dijuluki ulul albab. Jadi ada namanya soder, dada yang paling luar. Ada yang namanya kolbu, jantung. Sebagian memaknai hati, sebenarnya bukan hati, jantung. Ada yang paling terakhir namanya lub. Itu. Sebagian sufi mengatakan ilmu sir. Ditambahi lagi sir. Tapi secara umum ada tadi, ada soder, ada kolbu, ada fuad, ada lub. Semua ini dimaknai hati, tapi hati harus dipilah-pilah. Maka memahami ilmu hikmah harus dimulai dari ilmu tadi, ilmu lub, saripati kolbu. Dari situ naik dari paling dalam yaitu lub, naik ke menjadi ilmu fuad, naik lagi menjadi kolbu, baru soder yang artinya dada yang terlempar, sesuatu yang baru diomongkan. Jadi nggak ujuk-ujuk mau ngomong hikmah, tidak memahami melewati step-step tadi ilmu lub, saripati kolbu. Maka ilmu hikmah dengan tasawuf itu dua irisan yang sama. Kalau pakem yang aslinya, saya bilang pakem yang aslinya. Sekali lagi, ilmu hikmah dan tasawuf itu dua irisan mata uang yang sama. Contoh, ketika kita manakib atau kita ikut bertorekoh, ada air-air di depan mursyid, di depan kiai, di depan ustadz, yang ketika membaca manakib, majelis, mujahadah, segala macam, itu air para hadirin itu ditaruh di depannya pimpinannya majelis tersebut untuk diminum, menjadi syifa, menjadi dawa. Nah, ilmu ini kan ilmu sembur kalau bahasa budayanya. Ilmu suwuk, ilmu tiup. Nah, inilah
intinya antara ilmu hikmah dengan ilmu tasawuf seiring sejalan. Dalam ritual juga begitu, harus melewati tahapan-tahapan tadi. Lub, kolbu yang paling dalam. Baru kemudian fuad, baru kemudian kolbu, baru kemudian sodr. Atau hati yang paling luar dada ini. Baru itu menjadi sebuah apa sih hikmah yang sejati. Itu yang saya pahami. Untuk dalam rangka untuk Rabbana ma khalaqta hadza batila sebagai ciri khas daripada puncak daripada tujuan orang yang memahami ilmu lub atau ilmu albab. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Itulah hikmah yang saya pahami. Oh, jadi jadi selama antum Terima kasih. mempelajari ilmu hikmah dan antum Sudah sampai jelas kah, Bung Jamie? tunggu bang, masih banyak ini karena ingin musyawarah. Musyawarahnya kan biar lebih mengerti. Kan seperti itu. Boleh kan? Tapi yuk gantian sama yang lain. Saya gantian, saya ingin bertanya, Tafadhol. boleh gak? Kalau bisa saya jawab. Masih Itu bisa di DM aja. Diskusi panjang karena itu muter-muter wae. Sekali lagi ya, satu pertanyaan lagi ya. Labas Gus, masih muskilah. Pipi nanya sekali. Gantian ya. Gantian. Silakan, mungkin Bung Jamie masih ini. Naam, Pertanyaan lagi aja ya. Maujud. Oke, saya Flippy, perkenalkan, tapi saya di sini ateis ya. Jadi perbedaan Menarik ini, ada hikmah- masih sini menarik. Gak apa-apa, lagi pencarian. Oke, Saya hormati. lanjut, menarik, Ji. Saya hormati. Semakin menarik diskusi. Oke Gus, jadi perbedaan kan kayak tenaga dalam nih ya. Tentang tenaga dalam itu kan banyak juga perguruan-perguruan ya seperti tiga serangkai, tentang surya. Perbedaan di situ ada perbedaan nggak dengan hikmah? Kepasnya dimatiin bagaimana? Berisik. Halo? Jadi perbedaan antara al-hikmah kayak perguruan tenaga dalam nih ya, kayak seperti tiga serangkai. Ya, maaf, Mas Admin, kipasnya dimatiin berisik. Sebentar Mas, kipasnya mau dimatiin dulu. Oke. Silakan. Jadi gini Gus ya. Kan antum juga kayak seperti ana melihatnya antum itu kayak mempunyai tenaga dalam yang pernah antum tunjukin di media sosial gitu melewati video-video. Jadi di sini perbedaan ya kan seperti perguruan itu ada juga yang kayak tiga serangkai surya. Apakah di situ mempunyai jalur yang sama atau berbeda jalur? Sedangkan di situ yang dipelajarin sama ke dalam. Oke, saya jawab ya. Saya menangkap. Jadi begini, untuk dari sisi ateisme ya saya hargai karena pencarian. Di dalam Bukan ini masih Bang Jamie yang tadi. Oh, bukan yang ateisme. Belum. Belum. Masih Bang Jamie. Perbedaan antara ilmu hikmah. Ya, tenaga dalam terus kenapa? Tadi diulang Bang Jamie. Oke diulang ya. Di antara banyaknya video yang viral, di situ antum menunjukkan sebuah video yang menunjukkan kekebalan menurut ilmu tenaga dalam pastinya. Yang dipertanyakan seperti ilmu tenaga dalam ini kan banyak juga kayak cabangnya seperti tiga serangkai, terus bintang surya. Apakah di situ jalurnya itu sama ataupun beda? Apakah ketika kita mempelajari selain ilmu hikmah itu lain jalur gitu? Oh gitu. Oke. Makasih saudara. Saya jawab. Bisa saya jawab? Jadi begini.
ilmu tenaga dalam antar satu perguruan dengan perguruan lain berbeda. Cuman secara umum, perguruan tenaga dalam yang bernafaskan Islam itu secara umum sama. Ya, tidak mengandalkan daripada logika orang barat atau yang dibilang namanya belief system. Mereka menggunakan ilmu tadi saya bilang lub, ilmu kolbu. Maka ketika Nabi Muhammad terdesak dipepet ya bersama siapa kamu Muhammad? Allah. Gitu loh. Maka musuh pun juga akan terpental. Umpama pakai hewan tunggangannya juga ambles. Itu kalau kita tadi saya bilang, jika kita betul-betul menauhidkan Allah, disebut nama Allah bergetar kolbu kita, maka yang kecil-kecil juga akan ikut. Kalau apalagi dalam keadaan darurat. Itu saya nggak akan membahas perguruan secara yang satu persatu. Cuman kalau memang dia bernafasan Islam, saya kira sama. Kenapa enggak? Bukan belief system. Kalau yang asli ya, saya bilang yang asli, bukan yang ngikuti peradaban Barat, tapi pakai ilmu, yaitu ilmu huduri. Makanya ada dua, ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu fikih, ilmu kalam itu masuk ilmu husuli. Tapi kalau ilmu huduri, sesuatu yang dipraktekkan dari rasa, dari lub. Itu. Kalaupun jadi sebuah tenaga tertentu, dibilang apalah, tenaga dalam lah, apalah, saya nggak mau fokus di situ. Tapi diberi kelebihan oleh Allah berupa maunah atau asror, maka nggak ada masalah di situ. Gitu, nggak ada masalah. Gitu aja. Baik, bagian saya. Makasih ya Bung Jemi. Ini ada antrian lagi, maaf. Ya silakan Bung Flippy. Oke. Saya ingin bertanya tentang ular. Tadi kan membahas ular yang memakan. Ini 10 menit lagi ya, soalnya ular jam yang 1 kita batasi mau istirahat, jadi masih 10 menit lagi. Oke, saya. Tadi kan Gus Irfan membahas ular yang memakan apa namanya ininya? Ular yang memakan Ekornya. Nah, Ouroboros. Ekornya Ouroboros. sendiri, Nah, alias keabadian. iya. Ya. Saya ingin bertanya tentang ular yang masuk ke dalam henjek berem. Pencet berem saya nggak paham bahasa mana itu. Yang bener aja Bang Flippy. Iya. Tolong kan yang ini ya, yang serius aja. Yang serius. Ya, itu maksudnya gimana gitu hukumnya gitu, ular yang masuk ke dalam henjek berem. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain. Yang pengen serius belajar. Ini tinggal 7 menit nih, boleh nggak buat kita diskusi, Gus? Musyawarah, saling ini. Ini dengan siapa lagi nih? Bang Jemi lagi yang tadi. Bang Jemi, serius ya nanya ya? Iya, tadi dia serius. Oke, siap. Kalau Anda nggak serius, nggak mungkin Anda nanya, Gus. Enggak, soalnya saya trauma yang tadi pertanyaan enggak. Kasihan kan gitu, yang lain yang pengen serius. Jadi di sini Anda pernah ini, Gus. Anda pengen tahu menurut antum nih. Anda pernah belajar yang namanya itu tenaga dalam, tapi dalam perguruan bintang surya, yang di situ berujuk kepada walinya Allah juga, termasuk wali 9 yang ada di Jawa Barat, Ahmad Skon. Ya. Jadi kalau menurut antum, pembelajaran yang ketika Ya, terus? Jadi pembelajaran yang nyampe nasabnya kepada Rasulullah itu gimana menurut antum? Pelajaran yang apa maksudnya? Yang ini pelajaran kalau menurut antum ini selain Maksudnya apa tadi?
Jadi gini. Oke ya, anak ulangin ya. Jadi pembelajaran selain al-hikmah yang selain antum pelajarin ya, kayak sumpama anak pribadi belajar tentang tenaga dalam melalui perguruan bintang surya. Jadi pembelajaran yang dimana beda jalur yang sama nyampe kepada Rasulullah, kalau menurut antum itu gimana? Beda jalur yang sama nyampe kepada Rasulullah, kalau menurut antum itu gimana? Oh, jadi non-Muslim memakai jalur Islam. Gitu maksudnya. Lanjut Gus, lanjut. Kok nggak ada suara? Bergema suaranya Gus, bergema. Jadi macamnya tadi gitu ya. Jadi orang Bali pakai latihan bintang surya gitu. Pakai Ini jalur loh, Gus. keislaman ke apakah satu sampai ke Ini, Nabi kan gitu. Atau gitu? Apa saya salah dengar? Gini loh, Ana pernah belajar tentang ilmu tenaga dalam, tapi di situ melalui bintang surya. Ada suara nggak? Ya, Jadi kan di situ pastinya ketika kita belajar ilmu tenaga dalam, kita akan merasakan suatu aura. intinya gini, yang saya dengar ya maaf, beribu maaf karena suaranya hilang nih. Intinya kalau nggak salah dengar. Jadi kalau ada non Muslim itu pakai belajar ilmu hikmah di dalamnya termasuk mungkin silat atau apa. Saya nggak paham tadi surya tadi ya. Tapi kalau kaitannya dengan Islam ada tawasulnya. Biasanya silat tenaga dalam yang Islam tuh ada tawasulnya. Itu sampai ke Nabi apa tidak bagi yang non Muslim. Kan gitu. Kalau Nabi Muhammad kan memang Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmatalil alamin. Halo? Jadi kalau memakai tenaga dalam, memakai sholawat, segala macam. Tapi ini Dan Gus, orang itu memang pengen secara nggak langsung nanti lama-lama masuk ke Islam, kenapa tidak? Maka insya Allah juga sampai ke Kanjeng Nabi kalau dalam arti betul-betul mencari kesejatian di dalam lewat tenaga dalam silat tadi. Tapi kalau tidak, even itu menggunakan tawasul segala macam tadi, apalagi dia berbeda keyakinan ya tentunya namanya berbeda keyakinan ya ilmu-ilmu yang dilakukan itu tentunya ya bercampur. Contoh ilmu hikmah yang putih tapi untuk melacur atau apa. Jadinya istidrot. Bukan maunah lagi, turun derajat dari maunah menjadi istidrot. Seperti itu yang tadi kalau saya nggak salah dengar soalnya suaranya feedback tadi ya. Bagaimana orang non-muslim belajar ilmu perguruan Islam. Seperti itu. Jadi turun dari maunah menjadi istidrot. Itu aja sih. Moga-moga ini pas Gus, jam terakhir 1. saya, Gus. Ya, Gus, Insya terakhir Allah, saya, Gus. kalau nggak ada arah Terakhir saya bintang, nih. kita Saya terakhir, sambung Gus. tiap Gus, malam terakhir seperti ini. ini, kecuali ada halangan, ada pengajian, atau apa, bersama Ustadz Fatullah, para habaib, segala macam. Setelah saya jelaskan seperti ini, mereka-mereka yang memahami ilmu agama, mereka tidak, alhamdulillah tidak ada penolakan dari awal itu tidak ada. Oh, maksudnya Gus Irfan itu seperti itu. Oke, saya setuju. Selama ini karena apa ya, terkekang info ini saya tidak keluarkan secara utuh karena sesuatu hal.
Karena saya Masa. sekarang tampil one man show, tampil sendiri, ya saya luapkan ini. Gus, Apalagi terakhir ada ini, Ustadz Gus. Fatullah, Gus, terakhir dengan saya, Gus. Terakhir saya para ini. dai-dai Terakhir saya. mubalik nasional. Insya Allah moga-moga ini menjadi pencerahan yang sebenarnya. Amin ya robbal alamin. Satu lagi nih, Amin, amin. Mas Saya Ari terakhir, nih, Gus ya. dari tadi. Terakhir ya, gantian saya. Oh gitu Mas Ari. Oke, terakhir ya. terakhir. Ini jam 1 lewat dikit. Oke. Ya, terakhir aja. Gus, aku pengen minta pandangan jenengan tentang konsep bangsa Lemuria, Agatha, kaitannya dengan Nabi Khidir. Ya. Paham. Oke, saya terima. Saya tangkap pertanyaannya. Ini yang saya mau diskusikan dengan almarhum Lotrangga. Oh, iya. Jadi, contoh ada seorang tokoh kita, penulis buku maksudnya, itu menganggap Borobudur itu sebagai peninggalan Sulaiman. Itu saya nggak sepakat. Saya tidak sepakat. Tapi kalau memang dalam bangsa kita salah satu, saya bilang salah satu ya, bangsa tertua, saya sepakat. Karena terjadi melting point, titik temu antara Detro Melayu, Proto Melayu dengan Melanesia. Oke. Melanesia itu kayak orang Papua atau Irian Jaya, orang Bilubilang, bangsa-bangsa asli Australia maupun suku Maori yang ada di New Zealand. Oke. Ini membahas sejarah ya. Oke. Jadi Irfan Masih tidak hanya ilmu hikmah tapi juga sejarah, filsafat segala macam. Ini terjadi pertemuan. Maka sebagian bangsa kita itu ada yang keriting, kulitnya dibilang kuning mongoloid juga nggak pure mongoloid. Tapi juga sawo mateng. Ya. Campur aduk karena. Tapi kita juga Rasulullah atau Detro Melayu. Salah satu contoh sebagai bangsa kita ini ras mongoloid, setiap bayi yang lahir di luar yang Melanesia ya, Papua segala macam, itu ada tanda biru di pantatnya. Sepakat. Itu menunjukkan bahwa kita ini juga ada DNA ras mongoloid. Benar. Kalau bangsa tertua justru terjadi di bangsa saudara kita yaitu Melanesia. Karena kita ada campuran di situ Melanesia. Bahkan di dalam film Bahubali di India beberapa tahun yang lalu itu sampai digambarkan ada orang-orang dari kepulauan Samudra yang menyerang kerajaan Bahubali di India yang digambarkan seorang yang hitam, kuat, perkasa. Itulah saudara-saudara kita dari bangsa Melanesia. Makanya kita dengan bangsa Papua ada percampuran DNA. Karena titik temu tadi, makanya dibilang kuning banget juga enggak. Itu salah satu bangsa tertua. Bukan paling tua. Kalau konteks Lemuria segala macam atau bangsa di bawah tanah segala macam itu kaitannya yang lebih jauh, saya mungkin akan membahas lebih detail yaitu apa itu Ya'jud Ma'jud, apa itu Gog and Magog, apa itu Togok, maaf bahasa budaya, Togok, segala macam yang memang bangsa ini memang termasuk salah satu tertua. Makanya dulu ketika Syekh Subakir mensiarkan Islam di tanah Jawa itu perlu numbali tanah Jawa. Ternyata tidak cukup dibacain suratul Rahman. Tapi perlu ditambahi doa-doa termasuk bahasa Suryani. Yamaroja, Jaromaya, dan lain sebagainya. Yang itu ternyata juga bagian daripada terjemahan dari suratul Rahman, surat Ar-Rahman, tapi menggunakan bahasa-bahasa Suryani. Bahasa nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Itu dedemit segala macam, termasuk kaum-kaum terdahulu yang Lemuria segala macam, akhirnya legowo. Silahkan Islam disebarkan. Gitu. Jadi kalau kaitannya tadi Lemuria sebagai bangsa paling tua, saya tidak sepakat. Tapi kalau termasuk paling tua, saya sepakat. Karena di Quran sendiri dikatakan bahwa bangunan pertama kali itu di Bakkah atau di Mekah. Bangunan berarti kaitannya dengan peradaban. Peradaban termasuk di dalamnya manusia. Nggak mungkin ada bangunan tanpa manusia. Itu bangunan pertama kali yang didirikan malaikat itu adalah Bakkah. Nama lain kuno daripada Makkah.
itu Ka'bah. Gitu loh. Makanya kenapa mesti di Arab sana terjadi banyak minyak bumi segala macam, karena memang ada fosil-fosil yang lama yang terkubur di dalamnya. Maka Nabi juga akan meriwayatkan setelah ribuan tahun besok Arab itu akan kembali hijau kembali, dan itu sekarang udah terbukti pelan-pelan. Salah satu bangsa tertua itu termasuk bangsa kita Lemuria. Peradabannya tinggi, yes. Sampai menjadi masyarakat spiritual, yes, saya percaya. Tapi untuk lebih detail, kiranya saya akan pelan-pelan menjelaskan karena sensitif, karena terjadi percampuran. Perlu saya tekankan sebelum acara ini saya closing, ternyata sebelum Islam disebarkan di tanah Jawa, itu ada agama namanya agama Kapitayan. Ternyata orang-orang kaum Kapitayan, cara ibadahnya mirip dengan gerak sholat. Aneh kan? Tapi nyata. Kapitayan. Itu cara-cara ritual ibadahnya mirip gerakan sholat. Bahkan beberapa kata itu diserap menjadi bahasa agama Islam. Contoh sembahyang. Contoh langgar. Yang bahasa Kapitayan itu sanggar. Nah, makanya perlu kita arif bijaksana untuk bagaimana menyikapi nenek-nenek moyang kita. Ada yang bagus ya, ada yang jelek ya. Oke. Kalau bangsa kita dibilang bangsa tertua, sekali lagi saya tidak sepakat. Tapi kalau salah satu tertua, saya sepakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you Gus. Terima kasih ya.